Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Anissa Fitri Widiani, selaku MC yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Yang terhormat kepada Kak Ardelia Indriani Putri selaku Ketua Pelaksana, yang saya hormati Kak Hanan Ilun selaku pembicara 1, dan Kak Dias Hadi selaku pembicara 2, yang saya hormati Kak Rifki Arianto selaku moderator, dan Kak Hani Safitri selaku panitia sesi hiburan. Yang kami hormati pula seluruh teman-teman peserta seminar yang kami banggakan. Sebelum memulai acara, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa untuk kelancaran acara hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya selaku MC membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, sambutan-sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kedua, penyampaian seminar. Ketiga, sesi tanya-jawab. Keempat, hiburan. Kelima, penutup. Baiklah, langsung saja kita masuk pada acara kita yang pertama, yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Kak Ardelia Indriani Putri, saya persilahkan. Oke, halo semuanya. Saya Ardelia Indriani Putri, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Seminar, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta yang telah datang di seminar hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia-panitia yang telah membantu dalam penyelenggaraan seminar hari ini. Tujuan kami menyelenggarakan seminar ini yaitu ingin membahas tentang bagaimana pandangan Gen Z dan milenial terhadap budaya patriarki dan feminisme. Mari kita ikuti seminar hari ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar. Dan kita dapat memetik manfaat. Jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan seminar hari ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti seminar ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ardelia Indriani Putri atas sambutannya. Teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian seminar yang berjudul Pandangan Generasi Z dan Milenial Terhadap Budaya Patriarki dan Feminisme, yang akan dipandu oleh Karipti Arianto selaku moderator. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah atas waktu yang telah diberikan. Sebelum mulai penyampaian materi, saya ingin menyapa peserta yang sudah hadir dalam ruangan ini. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, hadirin peserta seminar, langsung saja kita mulai acara selanjutnya, yang merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Kak Hanan Ilun sebagai pembicara pertama dan Kak Dias Hadi sebagai pembicara kedua. Hadirin peserta dan pemateri yang kami hormati, seminar pada pertemuan kali ini memiliki tema pandangan Gen Z dan milenial terhadap budaya patriarki dan feminisme. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyimak materi dari kedua pembicara. Pada Kak Hananilun dan Kak Dias, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya atas moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, suara saya aman nggak ya? Kedengaran ya? Kedengeran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum saya memulai materi yang akan saya sampaikan hari ini bersama rekan saya, Dias Hadi, saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di seminar kita pada malam hari ini. Jadi sesuai dengan topik, saya akan membahas terkait kesetaraan gender. Kita ingin mengetahui nih bagaimana pandangan generasi Z dan generasi milenial itu dalam
terhadap budaya patriarki dan feminisme, yaitu kedua budaya yang sangat kontroversial yang ada di masyarakat. Oke, kita mulai dari pengertian dari gender itu sendiri. Sebenarnya kita juga bertanya-tanya, sebenarnya pengertian dari gender itu apa sih? Apakah sama dengan jenis kelamin gitu? Karena gender dengan jenis kelamin ini masih banyak orang yang salah persepsi gitu. Untuk pengertian gender, saya ngambil dari buku yang ditulis oleh Harry tahun 2013. Jadi gender di sana dijelaskan bahwa gender adalah konstruksi sosial mengenai peran, fungsi, hak, dan bukan kodrati, dan itu bisa berubah-berubah. Gender juga ternyata bisa dipertukarkan gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian untuk pengertian yang kedua, gender ini bisa dikatakan sebagai pembagian peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di norma yang ada di dalam masyarakat. Kemudian pengertian yang kedua juga ada, gender merupakan tingkah laku perempuan dan laki-laki yang sesuai dengan jenis kelamin dalam masyarakat dan waktu tertentu. Oke, kita bahas dari pengertian yang pertama. Gender diibaratkan sebagai konstruksi sosial. Kita bisa membayangkan bahwa konstruksi itu adalah sebuah bangunan. Jadi gender kita anggap sebuah bangunan yang ada di lingkungan sosial kita, yang dimana bangunan-bangunan ini memiliki beberapa elemen-elemen seperti item-item. Salah satu contohnya adalah peran. Beberapa contoh yang lain juga ada fungsi, hak, dan kewajiban. Itu untuk pengertian yang pertama. Kemudian penjelasan dari gender ini sifatnya nggak kodrati. Nah, itu maksudnya bagaimana? Jadi, gender ini sifatnya bukan bawaan dari lahir gitu. Gender ini nanti sifatnya itu bisa kita buat sendiri. Itu berdasarkan pengaruh dari kebudayaan dan lingkungan sekitar. Dan gender juga ternyata bisa berubah dari waktu ke waktu. Kemudian di pengertian yang kedua, di sini terdapat kata peran lagi dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas oleh masyarakat sekitar kita. Kemudian dari pengertian yang ketiga juga bisa dilihat gender ini sebenarnya adalah tingkah laku perempuan dan tingkah laku laki-laki yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau kita lihat dari pengertian yang ketiga, gender dengan jenis kelamin itu sudah pasti dua hal yang berbeda. Nah, supaya lebih jelasnya, mungkin ini pengertian singkat ya, yang saya sederhanakan. Untuk gender sendiri itu saya membuat pengertian sebagai karakteristik laki-laki atau yang kita sering kenal itu sebagai sifat maskulin dari laki-laki. Kemudian juga karakteristik dari perempuan yang kita sering sebut juga sebagai feminin. Nah, kedua karakteristik ini untuk laki-laki dan perempuan itu dibentuk dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian untuk yang jenis kelamin ini sebenarnya hanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dari aspek biologisnya. Kalau seperti yang kita tahu dari aspek biologis, kita tahu bahwa perempuan ini mengalami menstruasi dan laki-laki juga ditandai dengan tumbuhnya rambut-rambut halus di area tertentu. Itu untuk perbedaan antara gender dan jenis kelamin. Oke, untuk lebih paham lagi, di sini saya membuatkan sebuah tabel perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Yang pertama, jenis kelamin ini pada dasarnya itu nggak bisa berubah. Dari seseorang itu lahir sampai dia wafat, sampai dia meninggal, itu nggak bisa berubah. Sedangkan gender itu bisa berubah sewaktu-waktu dan bisa dipertukarkan. Jadi ada seseorang yang jenis kelaminnya itu laki-laki, tapi dia memiliki gendernya gender perempuan. Nah, itu bisa. Kemudian perbedaan yang kedua, jenis kelamin ini berlakunya sepanjang masa gitu. Jadi dari mulai orang itu lahir sampai orang itu meninggal, jenis kelamin ini nggak bisa berubah kayak tadi yang udah dijelasin. Yang udah lahir dari laki-laki, yaitu nggak bisa berubah jenis kelaminnya jadi perempuan. Kecuali gendernya. Karena gender ini bisa berubah, sangat tergantung pada kebudayaan dan kebiasaan di masyarakat sekitar. Dan perbedaan yang terakhir, ini sangat jelas jenis kelamin itu ciptaan Tuhan, jadi bukan manusia yang bikin. Bahkan ibu atau bapak kita dulu ketika kita berada di kandungan ya, mereka juga nggak bisa milih gitu, pengen punya anak laki-laki atau perempuan gitu. Sedangkan gender itu adalah buatan manusia. Kita yang mengembangkan gender kita itu sendiri. Oke, setelah kita membahas terkait
dengan pengertian dan perbedaan antara gender dengan jenis kelamin, kita akan membahas, kalau kita tarik dari pengertian tadi ya, ada di situ kata peran yang disebut berkali-kali. Sebenarnya peran gender itu apa sih gitu? Di sini saya ada beberapa gambar yang bisa mengilustrasikan teman-teman semua untuk memahami apa itu peran gender. Ini yang pertama. Kalau misalkan teman-teman lihat gambar yang ada di layar, gambar seseorang sedang memasak, coba apa yang teman-teman pikirkan gitu. Kira-kira peran gender ini ditujukan untuk laki-laki atau perempuan? Coba teman-teman bisa tulis di kolom chat, ini perannya perempuan apa laki-laki? Oke, perempuan. Perempuan. Oke, jadi kita kalau misalnya mendengar aktivitas atau kegiatan memasak itu cenderung lebih mengarah kepada perempuan. Tapi sebenarnya boleh nggak sih laki-laki itu ikut masak gitu? Apakah peran memasak di dalam rumah tangga itu hanya dikhususkan untuk perempuan? Nah, itu juga jadi pertanyaan yang besar untuk kita semua kan. Kemudian gambar yang kedua. Di sini ada seorang laki-laki yang sedang memimpin karyawannya ya. Kalau di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan sosial kita seringkali menilai bahwa laki-laki lah yang pantas untuk jadi pemimpin. Jadi perempuan itu nggak berhak gitu, bahkan nggak punya peran untuk jadi pemimpin itu sendiri. Kemudian gambar yang ketiga, kalau dilihat dari gambar yang ketiga, kira-kira sepak bola adalah olahraga yang ditujukan untuk laki-laki atau perempuan? Coba tulis di kolom chat lagi. Oke, sebagian besar jawabannya adalah laki-laki karena memang kita hidup di mana ketika kita melihat di televisi atau kita lihat di lingkungan sekitar kita, orang-orang yang bermain sepak bola itu adalah laki-laki. Nah, itu akan membentuk stereotip daripada masyarakat bahwa sepak bola ini dikhususkan untuk laki-laki. Oke, kita lanjut. Sebenarnya ada gambar-gambar yang lain gitu ya, karena kebetulan ada kendala sinyal, jadi kita lanjut aja nggak apa-apa. Di gambar yang keempat ini ada seorang pekerja tambang gitu ya. Kita kalau mendengar kata pekerja tambang itu kira-kira pekerjaan yang cocok untuk laki-laki atau perempuan gitu ya. Coba kira-kira untuk pekerja tambang nih, pekerjaan yang sangat berat kan ya, itu kira-kira cocoknya untuk laki-laki atau perempuan? Oke, laki-laki. Kemudian gambar yang selanjutnya ini ada gambar seorang yang sedang, beberapa orang yang menari. Aktivitas menari ini kan cenderung dilakukan oleh wanita ya. Dan pertanyaannya, apakah boleh atau bisakah laki-laki itu menari gitu. Jadi pertanyaannya itu kan, kalau kita ngelihat eh, para penari itu kebanyakan, kenapa sih para penari itu kebanyakan perempuan gitu. Teman-teman, mohon maaf ini karena banyak kendala dari internet ya. Jadi kita tanpa slide dulu nggak apa-apa, kita tetap lanjut. Nah, dari peran-peran gender itu tadi, mulai dari lingkungan keluarga, tadi seorang ibu yang sedang memasak, kenapa kegiatan memasak itu cenderung dilakukan oleh perempuan, dan laki-laki yang memasak di rumah dianggapnya aneh. Nah, kemudian yang kedua itu ada tadi pemimpin ya. Pemimpin, kenapa sih laki-laki itu dianggap sangat layak untuk dijadikan pemimpin, sedangkan perempuan itu tidak begitu, malah sebaliknya, perempuan tuh nggak pantas jadi pemimpin. Nah, dari peran-peran gender itu nanti akan memunculkan yang dinamakan dengan ketidaksetaraan gender gitu. Jadi ketidaksetaraan gender ini munculnya adalah karena peran-peran gender itu sendiri, peran perempuan dan peran laki-laki di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, ketidaksetaraan gender ini juga
disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, stereotip para masyarakat sekitar gitu terhadap suatu hal. Seperti yang kita lihat tadi, saya udah menunjukkan beberapa gambar ya. Hampir dari semua gambar itu masalah ketidaksetaraan gender ini munculnya karena stereotip orang-orang gitu. Kemudian setelah stereotip orang-orang, kita membahas tentang diskriminasi. Nah, diskriminasi ini juga bisa menyebabkan ketidaksetaraan gender karena kita bisa sebagai contoh deh di lingkungan pekerjaan ya, di lingkungan pekerjaan itu walaupun nggak semua lingkungan pekerjaan sih, tapi masih ada yang melakukan diskriminasi terhadap upah gitu, upah yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Banyak di sana yang perempuan itu diberikan upah yang tidak sesuai dengan kinerjanya. Mereka menganggap bahwa oh wanita upahnya pantasnya segini, sedangkan laki-laki pantasnya segini. Dan biasanya upah laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Nah, itu sebagai contoh di lingkungan pekerjaan. Juga ada kesenjangan upah. Kesenjangan upah tadi sudah dijelaskan bahwa bisa menyebabkan ketidaksetaraan gender. Kemudian pembagian pekerjaan rumah tangga yang laki-laki tugasnya cari nafkah, yang perempuan tugasnya masak aja di rumah. Padahal kalau misalkan peran itu ditukar atau dibalik, sebenarnya itu nggak jadi masalah gitu. Kalau kita paham akan pengertian dari gender itu sendiri. Kemudian kekerasan gender ini yang sering menjadi korban adalah para perempuan-perempuan. Kemudian keterwakilan politik, tapi sepertinya di Indonesia ini udah jarang ya keterwakilan politik karena negara kita juga dulu pernah dipimpin oleh presiden yang apa ya, yang jenis kelamin itu adalah perempuan gitu, yang gendernya adalah perempuan. Jadi kayaknya di Indonesia udah nggak relate lagi untuk keterwakilan politik. Oke, saya sudah menjelaskan mengenai pengertian dari gender, kemudian perbedaan gender dengan jenis kelamin. Di situ sudah jelas bahwa gender dengan jenis kelamin adalah dua hal yang berbeda. Kemudian dari sana kita tahu bahwa di dalam gender itu memiliki perannya masing-masing. Perempuan dan laki-laki memiliki perannya masing-masing. Nah, dari peran tersebut akan memungkinkan terjadinya ketidaksetaraan gender seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian selanjutnya kami akan membahas tentang dua budaya yang sangat kontroversial di masyarakat gitu, yaitu budaya patriarki dan budaya feminisme yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya pada Dias Hadi. Dipersilakan. Ya karena maaf ya tadi share screen-nya ada error, jadi saya akan menjelaskan dengan sejelas yang saya bisa tanpa gambar. Jadi pertama, terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara di sini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran kalian semua di sini. Pertama kita akan membahas tentang yang namanya patriarki. Menurut Alfian Rohmansyah pada tahun 2013, di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat. Patriarkat berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Nah, jadi kenapa nih patriarki ini bisa terbentuk nih? Pada masa terbentuknya, patriarki ini bisa kita tarik mundur ke zaman-zaman purba, di mana peran seorang laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan yang signifikan. Di mana seorang laki-laki yang di mana seorang laki-laki itu memiliki peran untuk berburu, melakukan pekerjaan-pekerjaan berat lainnya, dan para kaum perempuan diharuskan untuk menyiapkan makanan dan menyiapkan hasil buru dari kaum laki-laki. Nah, itu dia. Itu pada dasarnya bukan patriarki, tapi awal mulanya kenapa bisa jadi separah sekarang. Nah, karena struktur peran tersebut makin berkembang tahun ke tahun, masa ke masa, zaman ke zaman, ada sedikit pelencengan di sini di mana para kaum laki-laki justru memandang peran perempuan ini menjadi sesuatu yang lebih mudah dan lebih remeh. Dan akhirnya terbentuklah yang namanya patriarki. Karena para kaum laki-laki ini memandang bahwa apa yang dilakukan wanita itu tidak sesulit apa yang mereka harus kerjakan. Tanggung jawabnya tidak sebesar para kaum laki-laki. Nah, berikutnya tolong di next. Tolong di next sampai semua kalimatnya muncul.
patriarki itu merugikan. Kenapa? Pertama, perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. Sekali lagi, karena melencengnya pandangan tentang peran antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan dipandang rendah serta diletakkan pada posisi yang lebih rendah derajatnya dibanding laki-laki. Berikutnya, laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, dan pernikahan juga. Nah, di berbagai budaya, banyak budaya, misalnya kita bisa lihat budaya barat pada zaman dahulu, budaya Asia juga pernah juga, dan bahkan dalam agama-agama, biasanya kaum laki-laki itu ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi derajatnya dibanding para perempuan. Dan ini memberikan dampak yang signifikan pada aspek kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, gimana tuh pengaruh buruknya itu? Nah, sistem patriarki ini yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Kita bisa lihat misalnya contoh dalam aspek pekerjaan. Kita pada sekarang sih situasi sudah lebih mendingan ya. Pandangan masyarakat sudah lebih bagus dibanding zaman dulu. Tapi pada masa lalu, pada masa lampau, wanita itu dipandang lebih tidak berkualitas dibanding para kaum laki-lakinya. Wanita dianggap tidak bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan, padahal pekerjaannya tidak bergantung pada kelebihan yang dimiliki laki-laki. Misalnya dalam pekerjaan, kita ambil contoh pekerjaan CEO. Pada masa lalu, pekerjaan ini didominasi oleh para kaum laki-laki karena dianggap laki-laki lah sebagai ketua yang absolut, pemimpin yang absolut. Perempuan hanyalah suatu bawahan yang harus menuruti pemimpinnya. Nah, paham ini memiliki dampak yang buruk karena kualitas bukan jadi patokan dari pemilihan pekerjaan. Nah, sekarang sih untuk situasi sekarang kita sudah lebih mendingan karena adanya, nanti saya jelaskan lagi, adanya feminisme. Tapi kalau sekarang yang lebih patokan sekarang jadi kualitas pekerjaannya. Jadi paham ini sudah bisa dibilang suatu paham yang kuno. Nah, misalnya kita pindah lagi ke aspek lainnya, misalnya dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga, apalagi berkat pengaruh budaya-budaya dan juga pengaruh agama, biasanya laki-laki ditempatkan sebagai posisi derajat yang lebih tinggi dan memimpin semua keputusan-keputusan yang ada di dalam rumah tangga. Nah, ini menyebabkan para kaum wanita tertindas dan dirampas hak-haknya dalam membuat suatu keputusan. Mereka dianggap harus selalu menuruti kepada kaum laki-lakinya dan tidak boleh melanggar keputusan laki-lakinya atau permintaan-permintaan segalanya. Tolong di next. Next, thank you. Nah, kita mulai, sebelum kita membahas kenapa patriarki ini adalah pemikiran yang kuno, kita membahas dulu apa ini feminisme. Feminisme itu sendiri menurut Najma dan Khotimah saat Saida pada tahun 2003 menyebutkan bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan yang terjadi baik dalam keluarga, di tempat kerja, maupun di masyarakat, serta adanya tindakan sadar akan laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan tersebut secara leksikal. Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Tolong di next. Tolong di next. Sampai semuanya muncul. Nah, tadi kan saya telah memaparkan apa itu feminisme. Lalu saya sekarang akan menjelaskan kenapa feminisme adalah jawaban untuk melawan sistem patriarki. Pertama, kita harus tahu dulu bahwa feminisme itu tidak kaku. Dia selalu berkembang sepanjang jalannya waktu. Pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realitas secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dari perilaku. Ini maksudnya apa? Nah, kita lihatnya begini. Pada masa lalu, misalnya pada era Kartini, feminisme itu beda dari sekarang. Di mana dulu itu feminisme itu adalah suatu gerakan oleh Ibu Kartini untuk mencerdaskan
dan meningkatkan derajat serta intelektualitas para kaum perempuan. Dia membangun sekolah, dia mengajarkan mengajarkan para perempuan-perempuan muda dan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kalau kita fast forward lagi misalnya ke era tahun 80-an atau 70-an 80-an, gerakan feminisme itu dibentuk untuk gender equality, untuk mereka tidak ingin lagi adanya penindasan yang terjadi para perempuan yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Jika kita fast forward lagi ke zaman sekarang, zaman modern, feminisme itu sekarang fokusnya pada woman empowerment, di mana mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan semangat wanita dalam menghadapi beban hidup mereka yang hanya bisa dialami oleh para wanita-wanita. Jadi lebih ke woman empowerment. Jadi bisa dilihat di sini kalau kita simpulkan pengertian feminisme dan tujuannya dan maksudnya feminisme itu bisa berubah sepanjang waktu, sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang dibutuhkan pada era itu, pada masa itu, seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah sejarah membuktikan bahwa feminisme adalah gerakan yang dibutuhkan dalam perkembangan suatu bangsa dalam berbagai aspek. Maksudnya gimana? Nah gini, ketika patriarki itu masih suatu hal yang dinormalisasikan, kita bisa bilang era setelah Perang Dunia II atau sebelum Perang Dingin ya, itu kan tahun 60-an, tahun 40-an sampai tahun 70-an 60-an lah ya. Nah, di era itu eh, pekerjaan perempuan itu hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga, tidak lebih. Kalau ada yang lebih juga tidak banyak. Nah, ketika gerakan feminisme mulai naik dan mulai populer, dan sekarang hak-hak perempuan sudah mulai dituntut dan kualitasnya jadi semakin baik, sekarang kan jadinya pekerjaan itu jadi lebih bervariasi, tidak hanya laki-laki aja, tapi perempuan juga ikut menjadi penggerak roda ekonomi. Nah, hal ini berdampak pada ekonomi. Jadi, ini membuktikan bahwa gerakan feminisme, woman empowerment, atau sebagainya itu juga memiliki dampak pada ekonomi. Karena akhirnya sekarang yang patokan di mana pekerjaan itu bisa didapatkan bukan hanya dari sekedar jenis kelamin, tapi juga dari kualitas. Siapa yang lebih baik, mereka yang dapat pekerjaannya. Bukan hanya sekedar, oh dia perempuan, dia pekerjaannya harusnya ini, laki-laki pekerjaannya harus ini. Tidak seperti itu lagi. Pokoknya tidak pandang bulu, kamu lebih baik, kamu dapat pekerjaannya. Seperti itu. Nah, kita lihat aspek lainnya. Bisa dibilang kita bisa bahas aspek pola pikir masyarakat. Pada zaman dulu, ketika patriarki masih normalisasikan, itu juga menyebabkan pemukulan atau kekerasan rumah tangga suatu hal yang dianggap wajar dan dianggap umum terjadi di semua rumah tangga. Itu bukan sesuatu yang dianggap ekstrim atau apa itu, dan para wanita juga harus ikhlas menerima hal tersebut, dituntut untuk ikhlas menerima hal tersebut. Karena bisa dibilang itu adalah bagian dari pengabdian mereka untuk terus tunduk pada kaum laki-lakinya. Nah, ketika gerakan feminisme mulai populer, persepsi soal kekerasan rumah tangga kan akhirnya jadi berubah juga. Perempuan jadi menuntut haknya untuk tidak lagi ditindas. Nah, karena adanya gerakan feminisme, sekarang kita misalnya lihat ke era modern, kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu hal yang bisa dibilang tabu, bisa dibilang ekstrim. Sekarang jika ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak lagi ditolerir. Pasti ada yang bawa ke hukum, ada yang bawa apa. Misalnya kita di zaman yang lalu, hal tersebut jarang. Misalnya ada kekerasan, tidak ada yang berani lapor. Karena ketika ada yang bilang lapor, mereka malah dibully atau diasingkan dari masyarakat seperti itu. Nah, berikutnya adalah gerakan feminisme menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sehat secara sosial. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, karena berkat gerakan feminisme, akhirnya kita sebagai masyarakat jadi lebih sadar bahwa perempuan bukanlah kaum yang harus direndahkan. Perempuan tidak lebih rendah dibanding kaum lainnya. Karena adanya feminisme, kita jadi sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukanlah sesuatu hal yang bisa kita wajarkan secara cuma-cuma hanya karena itu bisa dibilang cara mereka mengabdi atau tanggung jawab mereka atau tugas mereka. Kita jadi sadar bahwa wanita adalah kaum yang harus dilindungi oleh para kaum laki-lakinya karena bukan karena mereka kaum laki-laki atau kaum lawan jenis, tapi karena mereka adalah manusia.
karena gerakan feminisme kita jadi sadar untuk memanusiakan manusia. Tolong di next. Nah, pembahasan ini adalah tentang perbedaan persepsi dari gerakan feminisme oleh Gen milenial dan Gen Z. Saya akan menjelaskan yang generasi milenial dulu. Pertama, pandangan soal feminisme pada generasi milenial itu cukup berbeda ya dibanding Gen Z ya. Kalau generasi milenial itu mereka memandang feminisme sebagai suatu gerakan yang sangat memiliki tekad lah. Kita kan beda ya kalau misalnya zaman modern sekarang, mereka tidak punya sosial media. Jadi ketika mereka ingin menyuarakan aspirasi mereka harus turun ke jalan, mereka harus bikin sign dan segala pun ya. Sekarang sih masih ada sih ya. Cuma pada zaman itu cuma itu satu-satunya opsi yang mereka punya. Jadi mereka harus turun ke jalan, mereka harus menyuarakan, mereka harus terima diliatin orang, terima harus dicaci maki orang dan sebagainya. Jadi orang-orang yang mengaku feminis adalah orang-orang yang tidak main-main. Mereka tidak ikut-ikutan aja. Mereka benar serius mempercayai ideologi ini, gitu loh. Dan mereka memandang feminisme itu sebagai suatu gerakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup para perempuan dengan tujuan bukan untuk meninggikan derajat wanita lebih dari laki-laki, tapi hanya untuk menyamaratakan kedua jenis kelamin tersebut. Seperti itu. Untuk berikutnya tentang generasi Z akan digali lebih dalam oleh rekan pembicara saya. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Itu tadi adalah dijuluki sebagai generasi yang terdidik, kemudian mereka yang menerapkan work-life balance gitu, di mana kita bekerja harus seimbang juga sama kehidupan yang lain. Kemudian generasi yang aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, ini berbeda dengan generasi Z. Generasi Z yang lahir pada tahun 1996 sampai dengan 2010, ini karakteristiknya sangat berbeda gitu. Di generasi Z, mereka itu mahir dalam bidang teknologi. Mereka sangat dekat dengan teknologi, kemudian mereka juga sangat mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman, kemudian minat mereka bukan lagi untuk pendidikan, tapi lebih minat kepada berwirausaha, berbisnis gitu ya. Itu minat yang dimiliki oleh generasi Z sekarang. Kemudian generasi Z sekarang juga dijuluki sebagai generasi yang si paling medsos. Itu berarti generasi Z memang hampir seluruh kehidupan mereka tuangkan gitu ya, mereka kembangkan di sosial media mereka. Nah, kenapa sih generasi milenial sama generasi Z itu penting gitu untuk menyuarakan kesetaraan gender gitu? Karena ketika kita melihat dari karakteristik mereka, generasi milenial, generasi Z ini sama-sama memiliki potensi untuk merubah peradaban gitu ya, merubah perilaku masyarakat akan ketidaksetaraan gender gitu. Kalau yang dari generasi milenial, mereka dari pendidikannya mungkin mereka bisa melalui pendidikan itu bisa menyuarakan akan kesetaraan gender gitu di masyarakat. Kemudian untuk generasi Z, mereka bisa menggunakan sosial media mereka untuk hal-hal yang bermanfaat. Mereka bisa menyuarakan pendapat mereka di sana terkait kesetaraan gender. Jadi kita sebagai generasi milenial dan generasi Z itu jangan sampai jadi generasi yang diem-diem aja gitu. Kita ada dengar isu patriarki sama feminisme, kemudian isu diskriminasi, itu kita jangan diem aja gitu. Kita harus bisa menyuarakan itu semua. Karena kalau bukan kita lagi yang memulai, itu mau siapa gitu. Mungkin itu untuk pandangan dari generasi milenial dan generasi Z terkait budaya patriarki dan feminisme. Oke, kemudian kita langsung masuk saja kesimpulan karena materi kita hari ini udah habis. Kita telah membahas dari awal tentang gender, kemudian kita bahas tentang peran gender juga, kita bahas tentang ketidaksetaraan gender, hal-hal apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender itu bisa terjadi. Kemudian kita bahas budaya patriarki dan feminisme dan pandangan tentang generasi milenial dan generasi Z terhadap budaya tersebut. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil bahwa gender, yang pertama ya, gender dengan jenis kelamin itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi jangan
jangan mispersepsi lagi terhadap gender dan jenis kelamin, karena gender dan jenis kelamin itu dua hal yang berbeda. Kemudian peran gender sebenarnya di masyarakat itu bisa ditukar ya. Ada seorang laki-laki yang dia bisa memasak dan itu nggak masalah ketika dia memasak. Ada perempuan yang memang mampu untuk bekerja, itu juga nggak jadi masalah sebenarnya. Ketika kita sudah memahami itu semua, jadi ketidaksetaraan gender itu tidak akan terjadi. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila banyak kendala baik teknis maupun perkataan dan perbuatan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada peserta yang telah hadir malam hari ini. Saya mewakili rekan saya, Dias Hadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Sekian dari saya, dan rekan saya, Dias Hadi, kami undur diri, kami kembalikan kepada moderator. Nah, bagaimana nih teman-teman pemaparan materi dari Kak Anan dan Kak Dias? Nah, pasti kita jadi lebih mendapatkan pengetahuan baru tentang sebenarnya apa sih itu gender dan bagaimana peran gender sampai adanya ketidaksetaraan gender. Nah, selanjutnya kita akan buka nih sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa raise hand dulu ya. Oke, Najwa boleh ketik komen atau langsung ngomong di Zoom ini. Oke, jadi pertama itu kan tadi dijelasin kalau ketidaksetaraan gender itu memunculkan adanya budaya patriarki. Nah, bahkan sampai sekarang pun budaya itu tuh masih melekat gitu kan. Masih terjadi banyak lah di zaman sekarang ini. Dan itu tentu saja juga dijelaskan kalau tadi tuh katanya tuh merugikan kan patriarki itu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana sih caranya mengurangi stereotip bahwa laki-laki itu yang paling berkuasa gitu dan perempuan itu harus tunduk sama laki-laki atau perempuan itu lemah gitu. Gimana cara mengurangi stereotip kayak gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Najwa. Mungkin Kak Hanan atau Kak Dias yang ingin menjawab pertanyaan dari Kak Najwa. Oke, kalau gitu saya izin menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Gimana caranya mengurangi stereotip soal patriarki tersebut ya? Pertama, kalau dari menurut saya sendiri, pandangan pribadi saya, eh, isu soal patriarki itu sebenarnya suatu hal yang manusiawi. Kenapa manusiawi? Manusiawi bukan berarti saya bilang itu hal yang wajar ya, bukan. Tapi manusiawi di mana? Maksud saya itu patriarki kan bisa terbentuk karena adanya ego, karena adanya kebencian. Dan kedua emosi tersebut adalah hal yang bisa dibilang setiap manusia punya kan. Nah, menurut saya ini gimana caranya kita bisa menanggulangi isu masalah ini? Itu pertama kita harus membuka pikiran kita bahwa manusia itu hanyalah manusia. Manusia bukanlah laki-laki, manusia bukanlah perempuan, tapi manusia hanyalah manusia. Semua orang punya haknya masing-masing, semua orang punya pikirannya masing-masing dan tidak terpengaruh oleh siapa, apa, gimana bentuknya atau gimana kelihatannya. Tapi manusia adalah manusia. Kita pertama sadari itu. Kedua, kita juga harus secara masyarakat kita harus sepakat bahwa patriarki ini adalah suatu pemahaman yang kuno. Kita harus secara masyarakat kita harus kompak. Karena kalau misalnya kita sendiri-sendiri dan ternyata budaya patriarki ini lebih kuat daripada mereka yang menentang ya ujung-ujungnya kan tetap terjadi lagi. Jadi seperti itu. Mungkin kalau misalnya saya bisa tambahkan lagi, gerakan feminisme itu bisa saya bilang kan tadi suatu jawaban dari masalah yang masih terjadi sampai saat ini di beberapa budaya-budaya ini. Tapi pertama kita harus sadar kita tidak bisa memaksakan kehendak orang, tapi kita setidaknya bisa mengatasi hal ini di orang-orang terdekat kita. Walaupun misalnya kita lihat sekarang kan di Indonesia kan sekarang patriarki masih terjadi ya.
Walaupun kita tidak bisa menyelesaikan semuanya secara keseluruhan, secara langsung, tapi setidaknya kita bisa tidak menerapkan ideologi ini ke keluarga kita atau keluarga yang nanti kita punya nanti. Jadi misalnya sebagai kaum laki-laki, saya berbicara untuk kaum laki-laki ya, karena kan untuk perempuan itu pasti beda kasus lagi, beda jawaban lagi harusnya, beda jawaban yang diperlukan lagi. Tapi sebagai kaum laki-laki, saya harapan saya sih kaum laki-laki di generasi berikutnya yang akan menjadi ayah nantinya, ayah berikutnya nantinya, mereka bisa sadar bahwa eh, wanita itu kaum yang harus dilindungi secara haknya, harus dilindungi secara mental ya, bukan seseorang yang harus dijadikan pelampiasan atas emosi mereka, atas ego mereka. Dan menurut saya itu adalah hal yang masih banyak orang sekarang tidak lihat. Jadi seperti itu. Jadi walaupun sampai sekarang masih banyak budaya-budaya yang terjadi di negara-negara lain, misalnya kayak Arab atau negara-negara Timur Tengah lainnya, setidaknya kita bisa mulai dari orang-orang terdekat kita. Seperti itu. Saya harap menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dias atas jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Nazwa. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau berpartisipasi mengikuti sesi tanya jawab ini. Dan sesi tanya jawab ini sudah selesai. Kami anggap sudah selesai ya. Baik, setelah ini saya kembalikan ke MC. Kepada MC, saya persilahkan. Baik, sebelumnya kedengeran kan ya suaranya? Oke. Terima kasih kepada Kak Rifki Arianto selaku moderator yang telah memandu seminar kali ini. Karena tadi kita telah banyak sekali membahas materi ya teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke acara hiburan yang akan dipandu oleh Kak Hani Safitri selaku panitia sesi hiburan. Kepadanya saya persilahkan. Halo semuanya, di sini akan ada sesi hiburan. Sesi hiburan yang kami adakan itu yaitu tebak gambar, di mana kalian akan menjawab gambar yang akan kami berikan dan bisa dilihat dari PowerPoint. Nah, di sesi ini kami akan terdapat 5 tebar yang bisa kalian jawab. Dan aku mohon kepada partisipan yang mengikuti webinar ini diharapkan untuk aktif dalam mengikuti sesi hiburan ini. Partisipan yang ingin menjawab diharapkan untuk memberikan reaction angkat tangan. Yang lebih dulu memberikan reaction akan silakan untuk menjawab. Jika ada yang tidak jelas bisa terlebih dahulu ditanyakan. Dan jika tidak ada pertanyaan, kami akan mulai sesi hiburan ini. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, akan kami mulai sesi tebar ini. Nah, tebar pertama ini yang akan aku berikan itu dia ini seorang artis papan atas yang berjenis kelamin perempuan. Kalian yang mau menjawab bisa memberikan reaksi. Oke, Erin bisa dijawab. Jawabannya Titik Puspa. Kita bisa next ya. Apakah benar jawabannya Titik Puspa? Komunis Erin. Oke, tebar yang kedua ini clue yang akan aku berikan itu dia seorang artis juga, masih artis. Dia komedian yang sekarang ini masih banyak stasiun TV pakai. Dia juga dia berjenis kelamin laki-laki. Ayo, kalian yang mau jawab bisa memberikan reaction. Bisa reaksinya bisa diturunin dulu ya. Aku hitung 1, 2, 3. Erin bisa jawab.
Ruben Onsu, Kak. Oke, kita lihat ya jawabannya. Yeay. Oke, masih ada tebar yang ketiga. Tebar yang ketiga ini dia benda yang bisa kita lihat sehari-hari dimanapun. Kalian juga gampang sih nyarinya. Yang mau jawab bisa. Oke, Nazo Putri bisa jawab. Kancing baju, Kak. Benar, kancing baju. Yeay. Jawabannya benar ya, kancing baju. Saya ada tebar keempat. Nah, ini tuh clue-nya dia sayuran. Ini gampang banget. Kalian yang mau jawab bisa reaction. Eh, dihitung dulu, maaf, sorry. Hitung ya. 1, 2, 3. Erin bisa jawab, Rin. Erin pantang menyerah. Jawabannya daun bayam, Kak. Congratulations, Erin. Ini tebar yang kelima, dan ini jadi tebar yang terakhir. Jadi bisa kalian jawab. Ini clue-nya itu dia apa ya, permainan. Yang mau jawab bisa reaction, tapi aku hitung dulu. 1, 2, 3. Kalian boleh. Oke, Nazwa boleh jawab. Jawabannya tangan serut. Yeay. Oke, sesi hiburan yang kami berikan sudah berakhir. Terima kasih atas partisipan yang sudah ikut serta dalam meramaikan tebar yang kami adakan. Untuk pemenangnya, selamat kepada Erin Rahmadania yang sudah mengikuti dan menjawab tebar yang kami berikan. Nah, selanjutnya akan aku kembalikan kepada MC. Oke, sebelumnya maaf ya teman-teman, tadi ada kendala sinyal. Oke, kita lanjut aja ya. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Hani Safitri karena telah memandu sesi hiburan tadi. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara kita hari ini. Gimana nih teman-teman, seru gak acaranya? Seru ya, walaupun emang agak sedikit ada kendala jaringan, namanya juga kita melakukan seminar secara online, pasti ada aja masalahnya, dan kita mohon maaf. Selamat juga ya buat teman-teman yang tadi udah menang, dan buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya teman-teman. Dengan berakhirnya acara hari ini, kami harapkan teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh teman-teman yang sudah terlibat dan meluangkan waktunya hari ini. Akhir kata, saya Dina Isa Fitri Widiani, mewakili seluruh panitia yang bertugas hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.